Supreme Martial God Technique. Bab 1441-1450. Bab 1441 Dunia Nether, Menara Penjara. Ketika Ying Wushuang mendengar nada suara Wu Yun, dia menyadari bahwa dia masih sama seperti sebelumnya dan tidak mempromosikan dirinya sendiri. Kemudian dia merasa lega dan diam-diam menyingkir dan berhenti berbicara. Setelah Yu Feng merenung sejenak, dia perlahan berkata, "Raja, tentang menara penjara, itu tidak akan dijelaskan dalam waktu dekat. Anda harus melihat ini dulu." Saat dia mengatakan ini, Yu Feng melihatnya muncul dari kamarnya. Ruang penyimpanan dia mengeluarkan tulang oracle berbentuk kristal seukuran telapak tangan dari cincin fisik, dengan banyak kata tak kasat mata terukir di atasnya. "Ini," kata Wu Yun ragu. Yu Feng berkata, "Ini berisi pengenalan umum tentang asal-usul dunia bawah." Pada saat yang sama, ini juga memperkenalkan asal-usul menara penjara. Asal-usul dunia bawah dan menara penjara. Murid Wu Yun mengeluarkan suara secercah cahaya. Ini adalah hal yang menarik baginya. Dia mengambil tulang ramalan di tangan Yu Feng dan menyuntikkan sedikit energi spiritual. Dalam sekejap, pesan dikirimkan dari tulang ramalan ke dalam pikiran Wu Yun. Karena ditransmisikan secara langsung, tidak memakan banyak waktu, Wu Yun segera menghafal semua informasi tentang tulang ramalan di benaknya. Ternyata Netherworld ini merupakan dunia yang tidak ada sama sekali, dan berbeda dengan benua fana lainnya. Benua fana seperti benua hutan belantara dan alam bela diri semuanya dibangun bersama dengan nebula kuno di zaman kuno, ketika para titan kuno menciptakan dunia. Tapi dunia Nether ini berbeda, dibuka secara paksa oleh orang yang berkuasa setelah jangka waktu yang lama. Mengenai siapa kultivator kuat ini dan siapa namanya, tidak ada catatan di tulang ramalan, hanya dikatakan bahwa orang kuat ini memandang rendah seluruh dunia dan tidak terkalahkan di seluruh alam semesta. Orang ini jauh lebih kuat daripada dewa bela diri di tubuh Wu Yun, tidak peduli seberapa kuat dewa bela diri, dia hanya bisa mengendalikan alam dewa. Adapun kultivator yang kuat ini, dia adalah alam suci di atas alam dewa, bahkan alam suci tempat Dao Surgawi berada telah ditandai dengan tanda yang berat olehnya. Bahkan pada puncaknya, dia telah mencapai kekuatan mengerikan yang dapat bersaing dengan jalan surga. Sekalipun hanya sedikit lebih buruk, dia dapat menulis ulang hukum langit dan bumi dan menulis ulang tatanan surga. Sangat disayangkan betapapun kuatnya dia, bagaimanapun juga, dia hanya seorang diri, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka yang mengaku sebagai jalan surga dan sekelompok besar pengikut di bawah jalan surga. Pada awalnya, dia tidak mau menyerah. Dia hanya mendapat dua akibat, menyerah pada hukum surga atau mati. Secara alami, dia tidak akan setuju untuk menyerah ke surga, tetapi dia tidak punya pilihan selain mundur dari orang-orang itu, melarikan diri dari dunia, datang ke tempat kehampaan ini, dan menciptakan dunia bawah. Menurut kata-kata asli yang dilihat Wu Yun di tulang ramalan, inilah yang dikatakan oleh guru besar pada saat itu. "Saya, dengan kekuatan bertarung yang luar biasa, menjulang tinggi di atas seluruh langit, berharap untuk menempa kembali jalan besar langit dan bumi, namun sayangnya hal itu tidak mungkin. Tikus merajalela dan saya kalah jumlah. Saya dikalahkan dan melarikan diri. Saya datang ke tempat kehampaan ini untuk menciptakan dunia bawah ini dan menyembunyikan kultivasi saya. Karena, saya tidak akan lagi bertanya tentang urusan dunia, dan saya tidak akan berselisih dengan dunia mulai sekarang. Jangan bertengkar dengan dunia, haha, ada baiknya tidak bertengkar dengan dunia." Ini adalah pikiran besar dari seorang kultivator yang hebat. Dengan kultivasinya, jika dia benar-benar ingin membalas dendam, dia pasti akan menimbulkan masalah di dunia. Tapi dia memilih untuk dia tidak peduli dengan urusan dunia dan diam-diam mundur. Hati yang begitu besar harus dikagumi. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia juga mendapat pertanyaan yang sangat aneh dari bagian ini informasi. Begitulah jalan surga. Ia selalu percaya bahwa jalan surga itu ada secara alami. Namun menurut orang ini, jalan surga itu seolah-olah manusia. Namun, Wu Yun hanya memikirkannya dengan santai, lagi pula, dia masih jauh dari bisa menyentuh keberadaan semacam ini. Apakah jalan surga itu buatan manusia atau alami?
itu bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan Wu Yun sekarang. Namun, semua ketidakpedulian ini didasarkan pada Wu Yun yang tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia pingsan selama 69 kesengsaraan surgawi. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir dia tidak akan terlalu peduli dengan apa yang disebut jalan surga ini. Sebab, ada sekelompok orang yang terkait dengan jalan surga dan mengendalikan malapetaka, dan menginginkan nyawanya. Namun, ini semua untuk nanti. Mengenai kemana orang kuat ini pergi nanti, dan mengapa dunia Nether menjadi penjara bagi para penjahat yang ditahan di berbagai dunia fana, tidak ada catatan rinci tentang tulang ramalan tentang hal-hal ini. Itu hanya perkenalan singkat bahwa setelah bertahun-tahun tanpa akhir, orang kuat itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dunia bawah juga diketahui semua orang, dan saluran yang menghubungkan ke berbagai dunia fana dibuka, tetapi mereka semua datang ke sini. Tidak ada jalan kembali. Jalan. Namun, meski orang kuat itu menghilang, dia masih dilindungi oleh kekuatannya. Dunia Nether saat ini, secara halus, berarti Dao Surgawi tidak ingin mengendalikannya, tetapi buruknya, ia masih tidak dapat mengendalikan tempat ini melalui perlindungan kekuatan dari kekuatan yang maha kuasa itu. Lalu, ada perkenalan dengan menara penjara. Menara penjara ditempa oleh orang kuat ini sebelum dia menghilang. Karena dia tahu bahwa setelah jalan menuju dunia fana dibuka, banyak orang keji akan dipenjarakan di sini sebagai penjara. Untuk memberi orang-orang ini cara mengubah cara hidup mereka, dia meninggalkan menara penjara ini. Selama Anda menerobos menara penjara, Anda dapat meninggalkan dunia bawah, dan ini juga satu-satunya cara untuk meninggalkan dunia bawah. Namun, kondisinya sangat sulit. Menara penjara dibagi menjadi 3 tingkat dan 3 penilaian. Tingkat pertama adalah penilaian kekuatan. Adapun kekuatan seperti apa yang dibutuhkan, tidak ada yang tahu. Ada orang dengan kultivasi tingkat 9 biasa yang berhasil melewatinya. Namun ada juga orang yang berada di puncak peringkat ke-9, atau bahkan melampaui peringkat ke-9, namun bahkan tidak bisa menyentuh ambang batas tersebut. Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan hanya bisa diketahui sendiri. Tingkat kedua adalah penilaian mental. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar orang yang dipenjara di sini adalah orang-orang keji. Oleh karena itu, jika ingin keluar, mereka harus membuktikan bahwa mereka telah dengan tulus mengubah cara hidup. Jika masih ada jejak kejahatan, pikiran, tidak mungkin untuk melewati level kedua ini, tes mental. Sedangkan untuk level ketiga ini, tidak ada catatan tentang tulang oracle. Ini hanya pengenalan singkat, hanya jika Anda dapat melewati 2 level pertama Anda dapat memiliki kesempatan untuk mengetahui apa itu level ketiga. Dan sejauh ini, sejak berdirinya menara penjara dunia, jumlah orang yang benar-benar menerobos hanya tinggal 1 telapak tangan, kurang dari 5 orang. Setelah membaca seluruh paragraf informasi ini, Wu Yun menghela nafas lega. Dia sudah memiliki pemahaman umum tentang dunia Nether dan menara penjara. Melihat Wu Yun membuka matanya, Yu Feng tahu bahwa dia seharusnya sudah selesai membaca. Dia tersenyum dan berkata, "Raja, apakah kamu sudah selesai membaca? Sekarang, kamu memiliki pemahaman umum tentang menara penjara. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa yang disebut penilaian kekuatan dan penilaian mental." Wu Yun mengangguk. Inilah yang paling ingin dia ketahui sekarang. Dilihat dari nada bicara Yu Feng, dia seharusnya menembus menara penjara lebih dari sekali. Yang dibutuhkan Wu Yun adalah pengalamannya. Dan inilah salah satu alasan utama mengapa Wu Yun memilih untuk mempertahankannya daripada membunuhnya. Bab 1442, 2 hari kemudian, sampai jumpa di menara penjara. Tes kekuatan ini sangat aneh. Saya sudah 5 kali, berhasil 2 kali dan gagal 3 kali. Yu Feng perlahan menjelaskan, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana saya lulus ujian. Itu bukan bakat. Dan itu tidak datang dari kultivasi saya, karena apakah itu bakat atau kultivasi, saya tidak banyak berubah selama bertahun-tahun, tetapi mengapa saya terkadang berhasil dan terkadang gagal, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Namun, saya berspekulasi bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan saya memahami bahwa kekuatan seni bela diri ada hubungannya. Adapun tes mental ini,
saya tidak pernah berhasil. Setiap kali saya melangkah ke tingkat kedua dari tingkat kedua, ada kekuatan aneh yang menembus jauh ke dalam kesadaranku. Kadang-kadang itu hanya khayalan, kadang-kadang itu adalah pencambukan jiwa yang nyata, tetapi tidak peduli bagaimana situasinya, aku tidak akan bisa bertahan lama sebelum aku akan meledak. Tingkat ketiga, aku tidak tahu lebih banyak lagi. Aku khawatir, hanya mereka yang benar-benar pergi ke sana yang tahu. Mendengar penjelasan Yu Feng, Wu Yun mengerutkan kening. Apa yang dikatakan orang ini seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Saya pikir saya bisa mendengar pengalaman yang relatif berguna dari mulutnya, tetapi dia malah berbicara banyak omong kosong yang tidak berguna. Pada analisis terakhir, itu hanya satu kalimat. Anda akan mengetahuinya setelah Anda pergi ke sana. Sepertinya tidak ada yang bisa ditanyakan dari mulut Yu Feng. Jika ingin tahu apa yang terjadi, kamu hanya bisa mengetahuinya sendiri. Wang, kamu bilang kamu akan membawaku keluar. Sekarang aku telah menandatangani perjanjian Tuan Pelayan, kamu tidak akan menyesalinya, kan? Sementara Wu Yun berpikir, Yu Feng tiba-tiba berkata, juga, tentang pihak ketiga saya tidak tahu tentang level lainnya, tapi saya yakin akan satu hal. Selama Anda bisa melewati level ketiga, Anda bisa mengendalikan menara penjara sampai batas tertentu. Ketika saatnya tiba, bawa saya keluar. Sangat sederhana. Oh, Wu Yun mengangguk ragu. Tentu saja, dia tidak akan menyesalinya, dia juga tidak siap untuk menyesalinya. Lalu dia berkata, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Selama saya bisa melewatinya, Anda dan Ying Wushuang, secara alami saya akan membawa Anda bersama saya. Namun, ada prasyaratnya. Jika Anda menginginkan saya untuk mengeluarkanmu, kamu harus lulus tes kecerdasan pikiran kedua. Saya tidak peduli mengapa Anda dipenjara di dunia bawah ini sebelumnya, tetapi jika Anda ingin keluar, Anda harus membuktikan bahwa pikiran Anda bebas dari pikiran jahat. Jika kamu tidak bisa lulus ujian mental, aku tidak akan membawamu pergi. Setelah mendengar ini, Ying Wushuang tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia mengetahuinya dengan baik. Dia dipenjara di dunia bawah ini bukan karena dia melakukan kejahatan keji, tapi karena dia dijebak. Oleh karena itu, dia cukup yakin bahwa dia akan lulus tes mental. Namun Yu Feng berada dalam masalah. Seperti disebutkan sebelumnya, ia telah melewati level pertama sebanyak 2 kali, dan setiap kali ia gagal di level kedua, ujian mental. Saya pikir Wu Yun akan membawanya pergi secara langsung, tetapi saya tidak menyangka dia harus lulus tes mental. Ini, wajah Yu Feng sedikit jelek dan pikirannya rumit, tetapi dia tidak berani mengatakannya apapun lagi. Sekarang kekuasaan telah diserahkan, Wu Yun telah dikenali oleh bawahannya. Selain itu, dia juga mengetahui kekuatan Wu Yun yang sebenarnya. Tidak ada gunanya memikirkan apapun saat ini. Dia hanya berharap bisa lulus ujian mental. Tentu saja, semua ini hanyalah rencana Wu Yun. Dia juga tidak yakin sama sekali apakah dia bisa menembus menara penjara ini. Meskipun dia masih memiliki keyakinan tertentu apakah dia bisa melewati level pertama dan kedua. Chong Yu Feng mengetahui dari mulutnya bahwa penilaian kekuatan di tingkat pertama kemungkinan besar terkait dengan kekuatan seni bela diri, dan bahwa Jiying Dao Yu Feng, yang berada di peringkat terbawah, dapat dikenali oleh penilaian tersebut, dan jalur reinkarnasinya seharusnya tidak menjadi masalah. Secara mental, Wu Yun juga menganggap dirinya adalah orang yang saleh, tanpa pikiran jahat yang kotor seperti itu, seharusnya tidak ada masalah besar. Sedangkan untuk level ketiga, karena saya tidak tahu, saya tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tidak ada yang yakin sampai mereka memastikannya sendiri. Setelah merenung sejenak, Wu Yun memandang Yu Feng dan berkata, ayo pergi ke menara penjara tanpa penundaan lebih lanjut. Tidak. Yu Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, menara penjara tidak tersedia sepanjang waktu. Saya hanya bisa pergi ke sana sesekali, karena tidak ada kegelapan atau matahari terbenam di Netherworld, jadi konsep waktunya tidak terlalu jelas, tapi sebulan sekali. Sebulan. Wu Yun adalah seorang sedikit terkejut. Ini pertama kalinya, dia awalnya saya ingin mencobanya dan mencobanya terlebih dahulu. Tidak masalah apakah saya berhasil atau tidak.
Yang utama adalah mengumpulkan pengalaman. Tapi saya tidak pernah menyangka akan memakan waktu 10 hari untuk pergi ke sana. Artinya, jika saya gagal dalam 2 hari, saya harus menunggu 1 bulan lagi sebelum mengikuti tes lagi. Itu benar, ini adalah hukum dunia bawah, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Yu Feng mengangguk. Aku Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dan pada saat yang sama dia diam-diam membuat rencana di dalam hatinya. Sepertinya kali ini, dia benar-benar harus melakukannya dalam 1 langkah. Tanpa sempat mengenalnya, ia harus lulus penilaian 2 hari kemudian. Waktunya sangat sempit, dia sudah membuat rencana ketika dia pergi mencari tempat retret di benua hutan belantara. Karena pertunangan Luo Yao memiliki batasan waktu, dan ayah Luo Yao juga memberi batasan waktu pada Wu Yun. Setelah batas waktu berakhir, Luo Yao kemungkinan besar akan menjadi wanita orang lain. Dari mengatasi kesengsaraan, ke dunia abadi, dan kemudian ke alam ilahi, dia memiliki rencana lengkapnya sendiri. Dia boleh menyimpang, tetapi dia tidak boleh menyimpang terlalu banyak, jika tidak, akan sulit untuk menyelesaikannya sesuai rencana. Dan Wu Yun juga memaksakan dirinya untuk menyelesaikannya sesuai rencana. Wu Yun mampu menunggu selama 3-5 hari, tapi dia tidak mampu menunggu selama sebulan. 2 hari, lalu 2 hari, aku pasti akan melewatinya. Wu Yun mengertakkan gigi. Meskipun dia tidak yakin, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus yakin dan berhasil. Lalu dia berkata, Yu Feng, mengenai urusanku, ini sudah berakhir. Jangan terus mempromosikan urusanku di dunia nether. Juga, jangan beritahu siapapun tentang niatku untuk membobol menara penjara. Aku tidak mau untuk diawasi. Juga, selama 2 hari terakhir, aku sendirian di bawah menara penjara. Jangan ganggu aku. Sampai jumpa di bawah menara penjara dalam 2 hari. Ngomong-ngomong, aku tahu kamu memiliki orientasi mesum, tapi jangan lakukan itu lagi. Jika kamu memiliki pemikiran yang salah tentang Ying Wushuang, jika tidak, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Wu Yun terbang keluar ruangan dan meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, di bawah menara penjara, di atas batu datar yang kering, sesosok tubuh duduk bersila, matanya fokus, menatap tanpa bergerak ke menara penjara yang menjulang tinggi di depannya. Bab 1443, Lonceng Penciptaan Ilahi yang Bersemangat. Setelah Wu Yun pergi, hanya Yu Feng dan Ying Wushuang yang tersisa di ruangan itu. Kata-kata yang ditinggalkan Wu Yun sebelum pergi menggerakkan Ying Wushuang untuk beberapa saat, tetapi matanya juga penuh kewaspadaan dan ketakutan terhadap Yu Feng. Bagaimanapun juga, kekuatan Yu Feng jauh melebihi miliknya. Jika dia benar-benar tidak takut mati dan memaksakan dirinya untuk melakukannya, maka dia benar-benar tidak mampu berfungsi. Oleh karena itu, dia tidak berani tinggal di kamar untuk sementara waktu, dan menghilang dalam sekejap. Namun, Yu Feng tidak berniat memikirkan hal-hal tersebut saat ini. Meskipun dia merasa agak menyesal karena tidak bisa mendapatkan Ying Wushuang, hal terpenting saat ini adalah dia harus memikirkan bagaimana menghadapi ujian mental dalam 2 hari. Meskipun dia telah mengunjungi menara penjara beberapa kali, dia tahu betul bahwa tidak mudah untuk menerobos menara penjara. Tapi entah kenapa, dia selalu punya perasaan di dalam hatinya bahwa kemungkinan Wu Yun menerobos menara penjara sekaligus sangat tinggi. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia merasa seperti ini, tapi dia memang merasakan hal ini. Mungkin karena Wu Yun adalah orang paling berbakat dan ajaib di antara semua orang yang pernah dia temui. Mereka yang berusia 20-an yang mencapai puncak budidaya peringkat ke-9 dan mencapai tubuh semi-abadi jarang terjadi. Dan dia bahkan telah memahami reinkarnasi hidup dan mati. Semua perilaku ini membuktikan bakat Wu Yun yang tak tertandingi. Jika orang-orang seperti itu tidak dapat menembus menara penjara, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kesempatan untuk menerobos menara penjara. Untuk selanjutnya, Yu Feng tidak meninggalkan ruangan, ia terus bermeditasi di dalam kamar. Dan yang dia kembangkan bukanlah kultivasinya, melainkan karakternya. Wu Yun juga mengatakan bahwa jika dia ingin keluar, dia harus lulus tes mental, jadi dia harus memastikan bahwa dia bisa lulus tes mental. Adapun Wu Yun, dia tidak pernah berlatih di bawah menara penjara,
Sebaliknya, dia menatap menara penjara tanpa bergerak, mungkin mencoba mendapatkan petunjuk. Namun saat ini menara penjara dalam keadaan tertutup, jika ingin melihat sesuatu mungkin tidak sesederhana itu. Seluruh menara penjara dibungkus dengan penghalang spiritual yang samar, dan bahan yang digunakan untuk membangun menara penjara tampak seperti tulang manusia dari kejauhan. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ini bukanlah tulang manusia, tetapi beberapa kristal aneh yang terlihat seperti tulang manusia. Adapun jenis kristal apa itu, Wu Yun tidak tahu. Tapi itu tidak penting, fokus Wu Yun bukan pada materialnya, tapi pada bentuknya. Menara penjara ini berbeda dengan bangunan berbentuk menara lainnya. Bentuknya lebih mirip bangunan rendah, hanya bagian atas menaranya saja yang terlihat seperti pagoda. Totalnya ada 3 lantai, tiap lantai tingginya sekitar 10 meter, dan totalnya sekitar 30 meter. Bangunan yang panjangnya sekitar 30 meter ini tidak sebagus bangunan lain di kota Tengkorak, apalagi bangunan luarnya. Namun, ini adalah bangunan yang sangat rendah, namun tidak ada yang berani mengabaikan keagungan dan keberadaannya. Penghalang aura yang menutupi menara memberikan kesan megah dan misterius pada seluruh menara. Dan penghalang energi spiritual ini lebih seperti sebuah penghalang. Namun, Wu Yun pernah mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk memasuki menara untuk menjelajah, namun tidak ada keraguan bahwa energi spiritual yang dilepaskannya dengan cepat dibantah oleh penghalang energi spiritual. Sepertinya apa yang Yu Feng katakan tentang tidak bisa memasuki menara sebelum waktunya habis mungkin karena penghalang energi spiritual ini. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Dalam 2 hari terakhir, Wu Yun menatap menara penjara dengan emosi campur aduk. Dia tidak mendapatkan banyak keuntungan, tetapi saat 2 hari itu akan segera berakhir, Wu Yun tiba-tiba menemukan bahwa cahaya aneh memancar dari lantai 3 menara penjara. Sinar cahaya ini terlihat sangat aneh, tapi cahaya aneh inilah yang membuat Wu Yun merasa sangat familiar. Apa itu? Kenapa aku punya perasaan familiar? Mungkinkah ada hal lain di menara penjara ini yang berhubungan denganku? Wow, bocah. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Ini dia sebenarnya di sini. Ketika Wu Yun terkejut, lonceng penciptaan ilahi, yang telah lama terdiam, tiba-tiba tampak menjadi gila dan tidak koheren, dan bahkan mengucapkan kata-kata makian. Wu Yun tiba-tiba terkejut. Dia tahu sesuatu tentang lonceng penciptaan ilahi. Saat pertama kali bertemu dengan lelaki tua ini, karakternya adalah seorang bocah lelaki tua yang nakal. Tapi kemudian sesuatu terjadi, dan entah kenapa, dia tiba-tiba menjadi dalam. Namun, bagaimanapun juga, bahkan ketika dia dalam keadaan nakalnya yang dulu, dia tidak pernah menggunakan kata-kata kotor. Jelas sekali, lonceng penciptaan ilahi menemukan sesuatu yang luar biasa di menara penjara ini, dan bahkan hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan cahaya aneh ini? Tanpa menunggu Wu Yun bertanya, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berkata, "Anak nakal, kamu harus menerobos menara penjara. Kamu harus pergi. Jika kamu tidak bisa melewatinya, aku akan segera bersamamu." Apa? Ada apa? Wu Yun He sedikit bingung. Sudah lama sekali dia tidak mendengar nada gembira seperti anak kecil dari Divine Bell of Creation. Oh, jangan banyak bertanya. Singkatnya, kamu harus melewatinya. Itu saja. Dengan kekuatan kucing berkaki 3 sepertimu, tidak mudah untuk melewati menara penjara ini. Jangan khawatir, kali ini, bahkan jika saya membuat pengecualian sekali lagi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Dewa pencipta Zong menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa aku sedikit bingung? Bajingan tua, bisakah kamu menjelaskan sesuatu? Wu Yun bertanya dengan kosong, tetapi pada saat yang sama, kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang saat ini. Karena lonceng penciptaan ilahi mengatakan itu akan membantu, dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu, maka seharusnya tidak ada banyak masalah dalam menerobos menara penjara kali ini. Namun demikian pula, semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin penasaran, apa sebenarnya yang ditemukan bajingan tua ini yang membuatnya begitu bersemangat. Ini sangat tidak biasa. Bagaimanapun,
Lonceng penciptaan ilahi telah menyaksikannya hampir mati tanpa mengambil tindakan apapun. Sekarang dia akan membantu dengan seluruh kekuatannya. Hatiku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat ingin aku ketahui segalanya. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Tetapi semakin Wu Yun menjadi cemas, lonceng penciptaan ilahi menjadi semakin rahasia. Hal ini membuat Wu Yun hampir melompat, melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan berlawanan arah dengan menara penjara. Pada saat yang sama, sambil berjalan, dia berkata, "Oke, jangan bilang, aku tidak akan pergi. Aku merasa seperti aku tidak bisa melewatinya. Ayo berlatih 1 bulan lagi. Kamu pikir aku tidak tahu betapa mendesaknya kamu? Apakah kamu ingin segera pergi dari sini?" Lonceng penciptaan ilahi berkata dengan nada menghina. Wu Yun mendengus dingin dan tidak berhenti. Oke, bajingan, aku takut padamu, biarkan aku memberitahumu. Harus dikatakan bahwa Wu Yun memegang erat gerbang kehidupan lonceng penciptaan ilahi, dan tentu saja, bajingan tua itu menundukkan kepalanya. Katakan dengan cepat. Wu Yun tersenyum, terbang menyingkir, dan mendarat di batu datar di bawah menara penjara lagi. Bab 1444 memasuki menara penjara. Apakah kamu melihat seberkas cahaya itu? Lonceng penciptaan ilahi memberi isyarat kepada Wu Yun untuk melihat ke atas. Aku melihatnya, selanjutnya apa? Wu Yun mengangguk dan terus bertanya. Itu klonku. Itu salah satu dari 9 fragmen setelah aku membelah. Sinar cahaya tadi dipancarkan olehnya. Ia merasakan keberadaanku. Klon. Dewa pencipta mendengar. Zong menjelaskan, murid Wu Yun melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Itu bukan karena hal lain. Hanya saja dia tidak pernah menyangka klon bajingan tua itu akan benar-benar muncul di sini. Ini sangat tidak terduga. Tetapi pada saat yang sama, Wu Yun juga menamparkan keningnya dan berkata dengan sedikit kesal, seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Selain menemukan tiruanmu, mungkin tidak ada hal lain yang bisa membuatmu begitu bersemangat dan bingung. Lonceng penciptaan tidak menjawab. Wu Yun tersenyum, dia melanjutkan, bajingan tua, bisa dikatakan, perjalananku ke dunia bawah adalah sebuah berkah tersembunyi. Jika aku tidak datang, aku khawatir kamu tidak akan berpikir bahwa akan ada tiruan dirimu di sini, kan? Katakan padaku bagaimana cara berterima kasih padaku. Lagi pula, jika aku tidak datang ke dunia bawah, kamu tidak akan pernah bisa menyatukan seluruh tubuhmu dalam hidup ini. Katakan padaku, bagaimana cara berterima kasih padaku? Aku sudah mengatakan semuanya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menerobos menara penjara ini. Ini adalah terima kasihku padamu. Jika tidak, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan dengan kekuatan kecilmu sebagai 3 kucing berkaki? Dewa penciptaan Zong berkata dengan mulut datar. Ini, Wu Yun terdiam sesaat, tidak bisa berkata-kata. Dengan kekuatannya, dia berubah menjadi kucing berkaki 3 ketika dia masuk ke dalam mulut Dewa Pencipta. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya memang begitu. Lagi pula, dia merasa bisa menerobos menara penjara hanya dengan memikirkannya. Apakah itu mungkin atau tidak, dia tidak yakin sama sekali. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan, ayo kita lakukan, sudah beres. Wu Yun sedikit tidak berdaya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras lonceng penciptaan ilahi, tetapi sepertinya tidak ada harapan. Tapi hasil ini juga bagus, setidaknya dia tidak perlu khawatir untuk menembus menara penjara. Dengan lonceng penciptaan ilahi di sini, dia akan mengatasi semua masalah. Dengan cara ini, saya merasa sangat rileks. 2 hari berlalu dengan cepat, dan terdengar suara langkah kaki di belakangku. Anda tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa pengunjungnya adalah Yu Feng dan Ying Wushuang. Keduanya menghitung waktu dan bergegas tepat waktu. Wang, bagaimana persiapannya? Apakah kamu yakin? Yu Feng bertanya dengan lantang. Wu Yun melompat dan terbang turun dari batu mati. Dia melirik Yu Feng dan Ying Wushuang, lalu mengalihkan pandangannya ke menara penjara. Benar saja, pada saat ini, penghalang energi spiritual yang mengelilingi menara penjara secara bertahap menjadi lebih tipis. Tampaknya penghalang ini akan segera hilang.
Tentu saja, itu ada di sini. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, dan kemudian berkata, kalian berdua, persiapkan dirimu untuk tes mental kedua. Saya yakin tidak akan ada masalah. Anda dapat mendengar suara Wu Yun, kata-katanya berbeda dengan apa yang diucapkannya. Perkataan Yun bisa dikatakan penuh percaya diri. Dia mengatakan hal serupa 2 hari lalu, tapi nadanya jelas tidak begitu percaya diri. Ying Wushuang dan Yu Feng juga senang ketika mendengar apakah mereka bisa meninggalkan dunia bawah. Semua harapan mereka tertuju pada Wu Yun. Semakin percaya diri Wu Yun, semakin bersemangat mereka. Jangan khawatir, saya siap. Ying Wushuang mengangguk dan menjawab. Aku juga siap. Yu Feng ragu-ragu. Meskipun meditasinya dalam 2 hari terakhir ini sekali lagi meningkatkan karakternya, dia masih belum yakin apakah dia bisa lulus ujian mental. Wu Yun kembali menatap Yu Feng, mungkin tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak banyak bicara. Dia berkata dengan tenang, kalian tunggu saya di luar. Saya akan pergi ke lantai 3 untuk melihatnya. Jika saya benar-benar bisa mengendalikan menara penjara, saya akan membiarkan Anda langsung pergi ke lantai 2 untuk penilaian secepatnya. Mungkin. Kata-kata ini membuat Yu Feng dan Ying Wushuang tercengang. Ini benar. Meskipun mereka mengenali Wu Yun, mereka juga percaya bahwa Wu Yun bisa melewatinya. Namun, sepertinya masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Saya belum masuk, tapi saya mengatakannya seolah-olah saya sudah melewatinya. Keduanya menggaruk kepala dan saling memandang dengan emosi campur aduk. Wu Yun secara alami melihat perubahan ekspresi kedua pria itu, tersenyum, dan tidak menjelaskan banyak hal. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan terbang menuju menara penjara. Pada saat ini, penghalang energi spiritual di sekitar menara penjara telah hilang sepenuhnya, dan yang terlihat adalah pagoda yang terlihat sangat biasa. Namun meski dengan penampilan biasa, ia tetap tidak bisa menahan perasaan misterius dan kuat yang datang dari menara penjara. Segera, Wu Yun menghilang di lantai pertama menara penjara. Di luar, Yu Feng dan Ying Wushuang menatap menara penjara dengan gugup, berharap berhasil menerobos seperti yang dikatakan Wu Yun. Terlepas dari apakah mereka dapat lulus tes mental tingkat kedua, premisnya adalah Wu Yun harus berhasil melewati level tersebut. Namun, setelah Wu Yun memasuki menara penjara, tidak ada gerakan lagi, seolah-olah Wu Yun baru saja menghilang, tidak ada fluktuasi aura di seluruh menara penjara, dan tidak terjadi apa-apa. Setelah menunggu beberapa saat, Ying Wushuang menjadi sedikit cemas. Ia menoleh ke arah Yu Feng dan membuka mulut untuk bertanya, namun ia tidak berani berbicara, bahkan merasa mual. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Yu Feng beberapa hari yang lalu mungkin menjadi pengalaman mengerikan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Namun, Yu Feng dengan cepat menemukan kelainan Ying Wushuang, dan mungkin menebak pikiran Ying Wushuang. Dia sopan dan secara sadar menyingkir agak jauh, lalu berkata, jangan khawatir, Anda perlu waktu. Dalam istilah waktu, saya telah berada di sana 5 kali. Saya kira-kira tahu aturan tingkat pertama. Penilaian kekuatan dibagi menjadi 4 tahap, dan durasinya kira-kira antara 1,5 jam. Jika menara penjara adalah tidak adanya gerakan apapun membuktikan bahwa Wu Yun tidak mengalami kecelakaan. Ia melakukan penilaian dengan mantap. Jika lampu merah dilepaskan dari menara, itu membuktikan bahwa ia gagal dalam penilaian, dan jika lampu hijau dilepaskan, itu membuktikan bahwa ia lulus penilaiannya. Oh, Ying Wushuang sambil berpikir, dia mengangguk, butuh waktu lama. Dalam 1 jam, Wu Yun hanya membutuhkan waktu kurang dari 100 napas untuk masuk. Maka kita masih harus menunggu. Tunggu, apa ini? Hijau, hijau, hijau. Tepat ketika Ying Wushuang setengah mengucapkan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, kelainannya juga menimbulkan keraguan Yu Feng. Dia hendak bertanya, tapi dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya gemetar, matanya bersinar, ekspresinya tidak bisa lagi dikendalikan, dan bahkan tanpa sadar dia merasa seperti sedang menari. Ya, dia sangat bersemangat. Di depan, menara neraka sebenarnya mulai mengeluarkan lampu hijau yang lemah namun nyata.
Ketika penilaian selesai sepenuhnya, lampu hijau akan menjadi sangat kuat, dan lampu hijau lemah pada saat ini membuktikan bahwa Wu Yun telah mencapai momen kritis untuk lulus penilaian. Dia akan lulus penilaian. Ini, pada akhirnya. Pada saat ini, Yu Feng benar-benar tidak koheren. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia mengabaikan identitasnya dan memegangi kepalanya dengan tangannya. Dia tidak percaya dia. Dia adalah seseorang yang pernah ke menara penjara, dan dia tahu lebih baik dari siapapun tentang aturan dan kesulitan penilaian tingkat ini. Sangat mustahil untuk melakukannya tanpa 1 jam. Namun, itu baru 100 napas, apa-apaan ini. Bab 1445 pertunjukan luar biasa. Yu Feng tidak percaya dan tidak percaya, bahkan dia ragu apakah dia sedang bermimpi saat ini. Di sisi lain, Ying Wushuang tampak jauh lebih tenang, karena dia belum pernah ke menara penjara, dan dia tidak akan memahami kesulitannya tanpa mengalaminya. Tentu saja dia juga sedikit bingung dengan keadaan Yu Feng saat ini. Aku bisa melihat Yu Feng terkadang menari, terkadang menggaruk telinga dan pipinya, terkadang berteriak, dan terkadang berbicara dengan suara pelan. Dia tampak seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia. Dia sama sekali tidak mendominasi seperti beberapa hari yang lalu. Di menara penjara, Wu Yun sebenarnya sedang tidak enak badan. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang menakutkan, seperti ribuan bilah tajam, terus-menerus menyengat tubuhnya. Kekuatan teknik Dewa Bela Diri tertinggi dan tubuh suci abadi telah dikerahkan secara ekstrim. Namun, seperti yang dikatakan oleh lonceng penciptaan ilahi, di depan kekuatan ini, baik teknik Dewa Bela Diri tertinggi maupun tubuh suci abadi sama kuatnya. Seperti kucing berkaki 3, tidak berfungsi sama sekali. Baru setelah saya akhirnya menggunakan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati saya bisa merasa lebih baik. Namun, itu saja, hampir mustahil baginya untuk lulus ujian pertama sendirian. Hal ini membuat Wu Yun sangat bingung, dia tidak tahu bagaimana Yu Feng bisa lulus ujian pertama 2 kali. Ia bahkan ragu apakah ia telah meremehkan kekuatan Yu Feng, mungkinkah kesenjangan kekuatan antara Yu Feng dan dirinya sejauh ini. Namun nyatanya, Wu Yun terlalu memikirkannya, memang ada kesenjangan kekuatan tertentu antara dia dan Yu Feng, namun perbedaannya tidak sampai sejauh ini. Dan alasan mengapa dia tidak bisa bertahan dalam ujian pertama adalah karena metode ujiannya tidak didasarkan pada metode pelatihan di benua hutan belantara. Oleh karena itu, Wu Yun membutuhkan waktu untuk perlahan-lahan menguasai angka-angka tersebut dan perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan titik perpaduan antara metode budidayanya sendiri dan metode penilaian di menara penjara ini. Saat Yu Feng datang untuk pertama kalinya, dia hanya bisa menahan kurang dari 20 napas sebelum diledakkan. Dia dapat mempertahankannya selama ratusan napas, dan itu sudah sangat bagus. Namun, Wu Yun tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, karena ketika Wu Yun tidak tahu harus berbuat apa, lonceng penciptaan ilahi muncul. Kemunculan lonceng penciptaan ilahi dengan cepat membantu Wu Yun melarikan diri dari masalah, dan menara penjara segera memancarkan lampu hijau, persis seperti yang dilihat Yu Feng dan Ying Wushuang di luar. Hehe, bajingan tua, itu lumayan. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu akan tahu jika kamu memilikinya segera setelah kamu bergerak. Dengan bantuan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun benar-benar santai dan berkata sambil tersenyum. Lonceng penciptaan ilahi mengabaikannya. Di dunia bawah, karena berada di luar jalan surga, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Lonceng penciptaan ilahi juga sepenuhnya melepaskan tangannya dan melakukannya dengan acuh tak acuh. Di bawah kekuatan lonceng penciptaan ilahi yang terus-menerus, lampu hijau yang dilepaskan oleh seluruh menara penjara segera menjadi semakin kuat. Ini adalah bukti bahwa penilaian tingkat pertama akan segera berlalu. Di luar, Yu Feng dan Ying Wushuang melihat lampu hijau yang semakin terang, dan mereka juga menjadi semakin bersemangat. Mereka tahu bahwa Wu Yun akan lulus ujian. Keseluruhan proses tersebut tidak berlangsung lama, tiba-tiba lampu hijau menutupi seluruh menara penjara. Lulus. Lewat. Yu Feng bingung dan bersemangat. Ying Wushuang juga gemetar karena kegembiraan. Ledakan. Di tengah seruan mereka, sebuah suara yang jelas terdengar. Setelah beberapa saat,
lampu hijau menghilang, dan menara penjara kembali tenang. Dia lulus, dia lulus. Dalam kegembiraan, Ying Wushuang juga untuk sementara waktu melupakan kekotoran Yu Feng, dan memberinya tos dengan penuh semangat. Tapi dia dengan cepat bereaksi, menyeka tangannya, dan tanpa sadar menjauh lagi. Harus dikatakan bahwa meskipun tindakan ini membuat mereka berdua sedikit malu, hal itu tidak mempengaruhi suasana hati mereka. Sebab, langkah selanjutnya adalah level paling kritis. Tingkat kedua adalah ujian mental. Di menara penjara, Wu Yun sama bersemangatnya dan berulang kali memuji kekuatan lonceng penciptaan ilahi. Pada saat ini, semua kekuatan di menara penjara tersebar, dan penilaian tingkat pertama telah berlalu. Wu Yun tersenyum dan melihat ke atas di depannya, sebuah tangga yang terbuat dari energi muncul di dinding yang awalnya tertutup. Di atas tangga ada pintu batu sederhana, saat ini pintu batu terbuka. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah pintu masuk ke tingkat kedua. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu linglung? Cepatlah, aku sedang terburu-buru mengambil kembali pecahan klonku. Sementara Wu Yun linglung, suara jam dewa pencipta yang tidak sabar terdengar di telinganya. Wu Yun mengerucutkan bibirnya dan berjalan menaiki tangga. Namun saat Wu Yunbu memasuki lantai 2, tidak ada pergerakan seperti lantai pertama. Saat dia memasuki lantai 2, menara itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang energi samar, yang merupakan simbol unik memasuki lantai 2. Di luar, Yu Feng tidak lagi peduli dengan citranya. Saat dia melihat fluktuasi energi, dia berteriak, lantai 2, Raja telah memasuki lantai 2, tingkat kedua. Pada saat ini, Yu Feng bisa dikatakan gugup. Yang ekstrim, bersemangat dan gugup. Meskipun dia masih percaya pada Wu Yun, bagaimanapun juga, dia gagal di level kedua 2 kali berturut-turut, dan dia sudah memiliki bayangan tertentu tentang level kedua. Dia berharap Wu Yun bisa lulus, tapi dia khawatir Wu Yun tidak akan bisa melewati level kedua, dan emosinya campur aduk. Adapun Ying Wushuang, dia jauh lebih santai. Ini karena dia belum pernah ke sana sebelumnya. Dia tidak tahu kesulitan penilaiannya. Selain itu, penampilan mengerikan Wu Yun barusan. Saat ini, dia tidak khawatir sama sekali. Semua, dia yakin Wu Yun masih bisa bersantai. Menghabiskan. Bab 1446 Sakit, Keanehan. Di lantai 2, Wu Yun melihat sekeliling, merasa sedikit bingung. Lapisan kedua dan lapisan pertama sepertinya tidak ada perubahan, terkesan sama, yang membedakan hanyalah rasa penindasannya. Wu Yun ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali memasuki lantai pertama, dia segera diselimuti oleh kekuatan menakutkan itu, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk seperti jarum dan pisau di sekujur tubuhnya. Namun, faktanya tampaknya agak berbeda dari perkiraannya. Saya melihat tidak ada apa-apa di lantai 2, tidak ada apa-apa. Itu kosong dan damai. Apa penilaian mentalnya? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, melihat sekeliling sambil berjalan ke depan. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun berubah, dan dia tiba-tiba duduk bersila, tetapi dia tidak bisa tetap tenang, memegangi kepalanya dengan tangannya, dan menjerit kesakitan. Apa ini? Sakit. Sakit sekali. Lautan kesadaranku akan meledak. Apa yang harus aku lakukan, bajingan tua? Ambil tindakan. Wu Yun mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia masih di dalam keadaan kebingungan. Dia ingat tidak terjadi apa-apa, tapi entah kenapa, kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Dan dari dalam keluar, seluruh lautan kesadaran seolah meledak. Dia meminta bantuan dari lonceng penciptaan ilahi, tetapi kali ini, lonceng penciptaan ilahi tidak mengambil tindakan tepat waktu dan bahkan mengabaikan Wu Yun. Segera, Wu Yun tidak bisa lagi mempertahankan postur bersila dan langsung jatuh ke tanah, memegangi kepalanya dan meringkuk. Rasa sakit yang parah menjalar ke seluruh tubuhnya dari atas kepalanya, membuatnya tidak dapat mengeluarkan suara apapun, dan dia bahkan mulai mengejang. Namun meski begitu, dia masih belum mengetahui apa yang terjadi, karena dia masih tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa sakit. Brengsek, apakah ini tes mental? Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa? Bagaimana tes mental itu diuji? Bajingan tua, kenapa kamu tidak keluar?
Kamu bilang kamu akan membantuku dengan seluruh kekuatanmu. Wu Yun berkata sebentar-sebentar, meraung rendah. Saya ingin meminta agar lonceng penciptaan ilahi diselamatkan, tetapi masih belum ada pergerakan dari lonceng penciptaan ilahi. Saat ini, kondisinya sangat buruk. Jika dia tidak menemukan jalan tepat waktu, saya khawatir satu-satunya hasil yang tersisa baginya adalah kegagalan. Dan faktanya bergerak ke arah ini. Di luar menara penjara, lampu merah redup mulai keluar. Lampu hijau melambangkan kesuksesan, sedangkan lampu merah melambangkan kegagalan. Wu Yun berjalan selangkah demi selangkah menuju hasil kegagalan dalam penilaian. Di luar menara penjara, Ying Wushuang dan Yu Feng yang semula penuh ekspektasi, masih menunggu keajaiban terjadi. Namun yang mereka tunggu bukanlah keajaiban, melainkan kejutan. Merah, merah, lampu merah, apa yang terjadi? Wu Yun akan gagal. Ying Wushuang bertanya pada Yu Feng dengan penuh semangat. Yu Feng juga memiliki wajah yang aneh, terkadang menggelengkan kepala, terkadang mengangguk. Dia menggelengkan kepalanya karena dia merasa Wu Yun tidak bisa gagal secepat ini, lagi pula, dia hanya membutuhkan sekitar 100 napas untuk melewati level pertama. Tapi alasan kenapa dia mengangguk adalah karena Wu Yun memang akan gagal, semuanya bisa saja palsu, tapi reaksi ringan menara penjara tidak akan palsu. Lampu merah membuktikan bahwa Wu Yun tidak tahan lagi, dan lampu merah di luar menara penjara secara bertahap menjadi lebih kaya. Situasinya semakin buruk. Di lantai 2 menara penjara, Wu Yun masih meringkuk di tanah, dan rasa sakit yang datang dari lautan kesadaran menjadi semakin intens. Melihat bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Faktanya, Wu Yun sudah melakukan perjuangan terakhirnya, dia tahu bahwa dia tidak tahan lagi, meski akibat kegagalannya akan membuatnya menunggu 1 bulan lagi. Namun, jika dia terus melanjutkannya, dia mungkin langsung mati akibat ledakan lautan kesadaran. Seperti kata pepatah, perbukitan hijau yang ditinggalkan tidak takut kehabisan kayu bakar. Wu Yun bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana beradaptasi. Meski ingin menerobos menara penjara sekaligus, itu hanya jika dia bisa bertahan. Jika kamu mati, semuanya hilang. Selain itu, dia tidak punya cara untuk mengatasi rasa sakit ini, karena dia tidak bisa merasakan apapun, dan dia bahkan tidak tahu cara kerja apa yang disebut penilaian mental ini. Kekuatan semacam ini telah melampaui ruang lingkup ilmunya dan batas kemampuan yang dapat ditanggungnya. Berbeda dengan yang lain, jika ia terus bertahan pada saat ini, bunuh diri adalah tindakan yang sangat bodoh. Dan hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menyerah, dan itu adalah menunggu lonceng penciptaan ilahi. Tua, bajingan tua, jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan menyerah. Aku tidak tahan lagi. Ini terlalu menyakitkan. Lautan kesadaranku akan meledak. Wu Yun menahan rasa sakitnya. Sakit parah dan mengucapkan kata demi kata dengan gigi terkatup. Dasar anak nakal, kenapa kamu begitu cemas? Aku mencoba memikirkan solusinya. Ini juga pertama kalinya aku ke sini. Bagaimana aku tahu apa yang harus aku lakukan? Akhirnya, lonceng penciptaan ilahi berbicara. Meskipun dia tidak membantu Wu Yun seperti yang diharapkan, suaranya membuat suasana hati Wu Yun yang hampir putus asa tiba-tiba dipenuhi dengan harapan. Pikirkan cepat, aku bisa bertahan lebih lama lagi. Wu Yun mengertakkan gigi dan hanya bisa bertahan. Meskipun dia tidak terlalu menyukai lonceng penciptaan ilahi, setidaknya sejauh ini, selama itu adalah sesuatu yang dia dijanjikan, itu belum terjadi. Terlalu banyak kesalahan. Kali ini, seharusnya sama. Kamu tidak merasakan apapun, hanya rasa sakit. Setelah beberapa saat, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba bertanya. Ya, cepatlah. Desak Wu Yun, memegangi kepalanya dengan tangan dan meringkuk. Apa-apaan ini? Ini ujian mental. Yang mengujimu adalah apakah pikiranmu teguh dan lurus. Aku tidak bisa menggantikanmu. Lagi pula, seperti kamu, aku bahkan tidak mengerti cara kerjanya. Aku mengerti. Oke, bersabarlah dan aku akan membantumu memikirkan caranya. Dewa Pencipta juga menjawab tanpa daya. Meskipun dia ingin membantu Wu Yun, dia juga berharap Wu Yun akan lulus. Dengan cepat, lalu dia akan naik ke level ketiga dan menggabungkan klon fragmen pertamanya.
Tapi, ini. Tiba-tiba, lonceng penciptaan ilahi sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, baiklah, bocah, jangan tidak sabar, lakukan apa yang saya katakan, lakukan ini dulu. Bab 1447 Metode Berguna. Di luar menara penjara, Yu Feng dan Ying Wushuang sangat gugup. Mereka menyaksikan tanpa daya saat lampu merah menjadi semakin terang, hampir menutupi seluruh menara penjara. Faktanya, mereka tidak lagi khawatir apakah Wu Yun bisa lulus penilaian, tetapi mulai mengkhawatirkan keselamatan Wu Yun. Setelah menara penjara sepenuhnya tertutup oleh lampu merah, hanya akan ada satu hasil, Wu Yun gagal. Dan jika dia bisa menyerah sebelum lampu merah benar-benar padam, maka dia akan gagal. Namun, jika dia bertahan sampai lampu merah benar-benar memadat, Wu Yun bahkan mungkin langsung mati di dalam. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Mengapa raja tidak keluar? Jika tidak berhasil, menyerah saja. Apa yang terjadi pada raja? Kata Yu Feng dalam hati, merasa bingung harus berbuat apa. Melakukan. Tua, bajingan tua, bisakah metodemu ini berhasil? Apakah kamu yakin tidak menyakitiku? Di menara penjara, Wu Yun tidak dapat mempercayainya setelah mendengar metode yang diajarkan kepadanya oleh lonceng penciptaan ilahi. Menurutnya, ini hanyalah mencari kematian. Bahkan jika Anda tidak mati, itu adalah hasil dari keberhasilan atau kegagalan. Kalau gagal berarti gagal langsung, tidak ada kemungkinan lain. Kamu hanya memiliki kesempatan ini, cepatlah, berhentilah menulis, cepatlah, ketika lampu merah dipadatkan, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Desak lonceng penciptaan ilahi. Oke, jika itu masalahnya, maka aku akan mendengarkanmu. Wu Yun mengertakkan gigi. Ini benar-benar satu-satunya cara dia bisa melakukannya, karena selain itu, dia tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih baik. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun menahan rasa sakit yang parah dan meraung. Ayolah, hal terburuk yang bisa kulakukan adalah keluar dan menunggu 1 bulan lagi, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Setelah mengatakan itu, Wu Yun langsung mengambil kembali seni dewa bela diri tertinggi, kekuatan tubuh suci abadi, dan semua keterampilan yang telah dia keluarkan. Lalu, dia menutup matanya dan menunggu hasilnya. Dia bahkan siap untuk terpesona setelah kegagalan, tetapi segala sesuatunya tampaknya tidak berjalan sesuai dengan idenya. Metode pembuatan lonceng ilahi sepertinya berhasil. Sebab, Wu Yun merasa kekuatan yang membuat lautan kesadarannya akan hancur dan runtuh mulai melemah secara bertahap. Lampu merah di luar menara perlahan menjadi redup lagi. Adegan ini membuat Yu Feng dan Ying Wushuang semakin gugup, mata mereka membelalak dan tidak berani bergerak, menatap perubahan di depan mereka. Berbeda dengan mereka, di dalam menara, ekspresi menyakitkan di wajah Wu Yun berangsur-angsur menghilang, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Sebab, keajaiban terjadi, dan metode yang diajarkan kepadanya oleh lonceng penciptaan ilahi berhasil. Baru saja, lonceng penciptaan ilahi memberitahunya bahwa karena ini adalah ujian mental, tidak perlu menggunakan kekuatan untuk melawan. Dan alasan mengapa Wu Yun tiba-tiba merasakan sakit yang tidak dapat dijelaskan dan tak tertahankan dalam kesadarannya juga terkait dengan perlawanannya. Semakin keras dia melawan, semakin hebat rasa sakitnya. Meskipun ini terdengar agak mustahil, tampaknya mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Oleh karena itu, solusi yang diberikan oleh lonceng penciptaan ilahi adalah membiarkan Wu Yun melepaskan perlawanan dan membiarkan alam mengambil jalannya. Mungkin, inilah satu-satunya alasan untuk mengatasi rasa sakit yang aneh dan parah ini. Hanya dengan begitu Wu Yun akan mengambil kembali semua keterampilan perlindungan diri yang telah dia keluarkan. Mungkin karena Divine Bell of Creation menebaknya dengan benar. Atau mungkin karena kekuatan ini murni untuk menguji Wu Yun, tidak ada solusi sama sekali, dia hanya bisa bertahan. Wu Yun kebetulan telah mencapai waktu ketahanan dan lulus penilaian. Namun apapun kemungkinannya, tidak ada keraguan bahwa mereka berhasil. Kekuatan ini menghilang dengan cepat, dan lampu merah di luar menara penjara juga memudar dengan cepat. Dalam sekejap, semua rasa sakitnya hilang sama sekali. Lampu merah di luar menara juga benar-benar menghilang, dan semuanya kembali tenang.
Yu Feng dan Ying Wushuang menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan pikiran batin mereka, keterkejutan, pertanyaan. Mereka menyaksikan dengan kaku saat lampu merah menghilang, dan menara penjara kembali tenang, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Semua ini sungguh luar biasa. Mereka benar-benar tercengang, terutama Yu Feng. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa membalikkan keadaan dari kegagalan yang akan segera terjadi. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun adalah orang pertama yang melakukannya. Haha, bajingan tua, ada sesuatu, dan itu benar-benar berhasil. Di menara penjara, Wu Yun, yang tidak lagi tersiksa oleh rasa sakit, akhirnya menghela nafas lega, mengacungkan jempol, dan memuji lonceng ilahi. Penciptaan. Setelah itu, Wu Yun berdiri dan melihat sekeliling, mencoba mencari tahu apakah lantai 2 sama dengan lantai pertama. Dia mencari tangga dan pintu batu menuju lantai 3. Namun, Wu Yun sepertinya terlalu banyak berpikir. Melihat Wu Yun melihat sekeliling, Dewa Pencipta berkata dengan bercanda, "Kamu bocah, apakah kamu gila? Apakah kamu pikir kamu telah lulus ujian kedua? Itu hanya hidangan pembuka. Saya khawatir ini belum ujian mental yang sebenarnya. Mulailah. Ini belum dimulai." Wu Yun tertegun, dan kemudian berkata, "Saya hampir mati sekarang, katakan padaku, penilaiannya belum dimulai." Lonceng. Penciptaan ilahi tidak menjawab pertanyaan Wu Yun kata-kata, tetapi mengingatkannya berkata, "Jangan terganggu. Ingat, jangan gunakan kekuatan apapun, termasuk latihan dan tubuh abadi Anda. Penilaian mental tingkat kedua ini menguji pikiran Anda dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan." "Wu Yunmo," katanya dia menyentuh kepalanya yang masih sakit, dan melihat sekeliling lagi. Namun, lantai 2 tetap sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun, dan tidak ada tangga menuju lantai 3 yang dicari Wu Yun. Wu Yun dengan enggan melihat sekeliling untuk terakhir kalinya, merasa tidak berdaya dan menghela nafas sedih, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali semangat juangnya. Setidaknya, dia masih punya peluang untuk melewati level kedua sekarang, tanpa harus menunggu sebulan lagi. Kalau begitu, ayolah, biarkan aku melihat bagaimana kamu lulus tes mental. Wu Yun mengertakkan gigi dan berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun rasa sakit tadi masih jelas di benaknya, itu jelas tidak membuat Wu Yun alasan untuk melakukannya mundur. Semangat juangnya sekali lagi berkobar di dalam hatinya. Bab 1448 Kesuksesan Tak Terduga. Setelah beberapa saat, Wu Yun kembali duduk bersila, menunggu ujian mental datang. Namun, perkembangan situasinya nampaknya agak aneh. Wu Yun menunggu lama, tetapi tidak ada gerakan, dia tidak menunggu apa yang disebut penilaian datang. Lantai 2 menara penjara masih damai, tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada fluktuasi energi aura. Setelah menunggu beberapa saat, Wu Yun akhirnya kehilangan kesabaran. "Bajingan tua, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Saya tidak tahu harus kemana." Sepertinya lonceng penciptaan ilahi tidak begitu tenang lagi. Dia sudah lama ingin Wu Yun menerobos lantai 2 dan naik ke lantai 3 untuk menggabungkan fragmen klonnya, tetapi tidak ada gerakan di sini saat ini. Dia dan Wu Yun hanya membuang-buang waktu untuk melakukan ini, jadi tentu saja mereka cemas. Wu Yun mengatupkan bibirnya, tiba-tiba berdiri, dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak peduli apa, aku harus mengambil inisiatif. Aku akan mencari apakah ada pintu rahasia. Sebenarnya, kita sudah melewatinya, tapi pintu keluar tidak terbuka secara otomatis. Jangan gunakan energi spiritual." Lonceng penciptaan ilahi tidak keberatan dengan keputusan Wu Yun, itu hanya mengingatkannya. "Aku tahu." Wu Yun mengangguk. Dia berjalan ke sana tanpa menggunakan energi spiritual apapun. Lantai 2 menara penjara ini tidak kecil, tapi juga tidak besar, tidak memakan banyak waktu untuk berjalan-jalan. "Hei, bajingan tua, sepertinya aku sudah menemukannya." Entah itu keberuntungan atau bimbingan ilahi, Wu Yun melihat hiasan seperti pintu batu di dinding pada arah pertama dia pergi. Ketika dia sampai di pintu batu, Wu Yun tidak segera mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Dia ragu-ragu sejenak,
melihat sekeliling, dan hendak menjangkau, tetapi hanya mendengar lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba memarahinya. Jangan bergerak dulu. Sangat aneh di sini. Bahkan aku tidak tahu cara kerjanya. Jangan sentuh mekanisme apapun. Mekanisme. Wu Yun menghentikan lengannya yang setengah terentang dan bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan, tapi tak lama kemudian, tangannya terdorong ke depan lagi. Menurut idenya, terlepas dari apakah itu sebuah agensi atau bukan, masalah tidak akan selesai dengan menghabiskan banyak waktu. Mungkin disinilah tempat untuk memulai penilaian. Melihat Wu Yun tidak mendengarkan penghalangnya, lonceng penciptaan ilahi hampir melompat, "Kamu bajingan, jangan bergerak. Saya akan memikirkan cara. Coba saya lihat apa yang terjadi." Setengah jalan kata-katanya, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berhenti. Dia tercengang sejauh ini, mungkin ini pertama kalinya dia terpana sejak dia masuk ke tubuh Wu Yun. Di masa lalu, apapun yang dilakukan Wu Yun, dia merasa Wu Yun tidak cukup baik atau cukup menonjol. Sebagai penerus Dewa Perang, dia bisa berbuat lebih baik. Tapi kali ini berbeda. Kali ini dia sangat terkejut dengan kelakuan Wu Yun. Itu adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Faktanya, dia mau tidak mau ingin mengucapkan kata-kata makian, "Kamu sangat beruntung, aku yakin." Faktanya, bukan hanya dia, Wu Yun juga berada dalam kondisi yang mirip dengannya. Keduanya menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Tak satu pun dari mereka mengira ini akan menjadi hasilnya. Baru saja, pada saat Wu Yun mengulurkan tangan dan membuka pintu batu, Wu Yun bahkan siap menangani semuanya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang menyambutnya akan menjadi kesuksesan dalam penilaian. Di balik pintu batu, ada tangga yang terbuat dari energi spiritual menuju ke lantai 3. Seperti sebelumnya, di ujung tangga, sebuah pintu batu terbuka menunggu kedatangannya. Tentu, ini berhasil. Apakah ini sukses? Bajingan tua, katakan padaku, apakah ini sukses? Wu Yun menggosok matanya. Bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Sederhana sekali. Namun kapan dia lulus ujian atau bagaimana dia lulus ujian tersebut, dia tidak tahu sama sekali. Berhasil. Lonceng penciptaan ilahi juga menjawab dengan linglung. Bahkan mereka tidak percaya, karena memang berhasil. Sekalipun pemandangan di depannya mungkin palsu, reaksi menara penjara tidak akan palsu. Sebab, saat ini seluruh menara penjara kembali tertutup seluruhnya oleh lampu hijau. Ini menjadi bukti Wu Yun berhasil melewati level kedua. Di luar menara, Ying Wushuang dan Yu Feng sebenarnya tidak lebih baik dari Wu Yun dan yang lainnya di dalam menara. Ekspresi mereka semakin bingung, karena mereka menyaksikan tanpa daya saat menara penjara dikaburkan oleh lampu hijau yang memancar dalam sekejap. Dengan kata lain, Wu Yun langsung lulus penilaian tingkat kedua. Sejauh yang Yu Feng tahu, ini hampir mustahil, tapi itu benar-benar terjadi. Saya telah melewatinya, Wu Yun telah melewati level kedua, dan ini akan menjadi level ketiga. Ying Wushuang menari dengan penuh semangat. Ya, saya telah melewati level terakhir. Saya ingin tahu apakah Wang bisa terus tak terbendung, kata Yu Feng dengan semangat dan gugup. Lagi pula, mencapai tingkat ketiga di luar pengetahuannya, karena ia belum pernah mencapai tingkat ketiga, dan penilaian tingkat ketiga tidak pernah dicatat dalam buku-buku kuno manapun. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa itu tingkat ketiga kecuali mereka yang pernah mengalaminya. Tetapi mereka yang telah mencapai level ketiga akan keluar atau tidak keluar lagi. Sulit atau mudahnya penilaian ini, tidak ada yang tahu. Saat ini, Yu Feng sedang merasa bersemangat karena dia tahu pilihannya tepat. Wu Yun memang memberinya harapan dan harapan untuk meninggalkan dunia bawah. Namun, di saat yang sama, dia juga gugup karena dia tidak percaya semua ini benar. Dia telah menunggu selama ratusan tahun dan memasuki menara penjara berkali-kali tanpa hasil. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal itu. Sangat dekat dengan kesuksesan. Di menara penjara, Wu Yun sudah pulih dari keterkejutannya dan melangkah maju menuju tangga menuju lantai 3. Pada saat ini, meskipun dia bersemangat, itu jauh lebih tidak bersemangat dibandingkan lonceng penciptaan ilahi. Bukan karena hal lain,
tapi karena lonceng penciptaan ilahi akan melihat pecahan klonnya. Ini adalah momen yang dia impikan sepanjang waktu selama ratusan ribu tahun. Bab 1449 Penilaian Sederhana. Dengan penuh semangat, Wu Yun berjalan menaiki tangga menuju lantai 3. Meskipun dia telah bereaksi, dia masih bingung di dalam hatinya. Dia ingin mengumpulkan beberapa pengalaman, dan mungkin dia bisa membimbing Ying Wushuang dan yang lainnya nanti. Namun, dia tampaknya memiliki sedikit pengalaman untuk dibicarakan, karena dia tidak tahu apa-apa dan hanya melewati level kedua dalam keadaan kebingungan. Tapi Wu Yun dengan cepat membuang pikiran kacau ini, tidak peduli apa, sejak itu berlalu, itu pasti hasil terbaik. Menara penjara, Netherworld, oh, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat hantu ini. 69 Kesengsaraan Surgawi. Terakhir kali, aku gagal, tapi kali ini, aku akan berhasil. Menyeberangi gerbang batu dan berjalan ke tempat ketiga. Lapisan. Lantai 3 masih belum terlalu banyak memiliki dekorasi yang cantik, bahkan secara keseluruhan luasnya jauh lebih kecil dibandingkan 2 lantai sebelumnya. Sepertinya aula yang relatif luas. Wu Yun melihat sekeliling, tidak ada struktur khusus, dan tidak ada yang terjadi seperti yang dia bayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa sejak aslinya menara penjara ini dibuat, dia akan meninggalkan jejak jiwanya di sini untuk mengendalikan menara penjara. Bagaimanapun, setiap tempat harta karun yang dia kunjungi sebelumnya memiliki pola yang sama. Namun, dia sepertinya berpikir terlalu banyak, dia tidak mendengar siapapun berbicara, dia juga tidak melihat satupun jiwa yang tersisa. Tidak ada hal aneh lainnya yang terjadi, semuanya tampak begitu tenang, dan sepertinya kedatangan Wu Yun atau tidaknya tidak ada hubungannya dengan tingkat ketiga. Namun, Wu Yun juga menemukan 2 hal yang sangat menarik perhatiannya di lantai 3 ini. Di pojok kiri, sebenarnya ada 2 benda mirip peti harta karun yang ditempatkan. Salah satu dari mereka sudah memancarkan cahaya redup saat ini. Cahaya dan aura ini persis sama dengan cahaya yang dia lihat di bawah menara penjara sebelumnya. Bajingan tua, apakah itu pecahan tiruanmu? Wu Yun berkata dengan penuh semangat. Aku melihatnya, aku tidak buta. Cepat pergi, ambil alih dan biarkan aku menggabungkannya dan melahapnya. Lonceng penciptaan ilahi sangat bersemangat. Jelas, dia menemukan lokasi fragmen klonnya lebih awal dari Wu Yun. Wu Yun mengerutkan bibirnya. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan nada perintah dari lonceng penciptaan ilahi, dia bisa memahaminya. Namun, dia memiliki pertanyaan yang lebih besar di benaknya. Kedua kotak harta karun ini ditempatkan di sini, terlepas dari apa yang ada di kotak harta karun lainnya. Barang-barang di dalam kotak harta karun pertama ini adalah barang-barang yang sangat bagus. Lonceng penciptaan ilahi adalah harta karun terbaik yang dikandung bersama dengan langit dan bumi. Itu adalah senjata suci kuno, atau bahkan senjata suci yang transenden. Meski hanya tiruan, namun sudah pasti tidak lebih buruk dari senjata surgawi manapun di dunia. Meskipun hanya sedikit orang yang telah membersihkan menara penjara, pasti ada beberapa. Mereka pernah ke sini sebelumnya, mengapa mereka tidak mengambil barang-barangnya? Saya ingin bertanya kepada lonceng penciptaan ilahi apa pendapatnya tentang masalah ini, tetapi ketika sampai di bibir saya menelannya kembali. Karena Wu Yun merasa bahwa meskipun Dewa Pencipta sedang bersemangat saat ini, dia mungkin tidak dapat menjawab pertanyaannya. Dengan memikirkan pertanyaan, dia melangkah maju dan berjalan maju. Namun, ketika Wu Yungang mencapai pusat menara penjara tingkat ketiga, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, saya melihat Wu Yun sama sekali tidak terkendali, seolah-olah dia terkena sesuatu, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dalam sekejap. Bang! Menabrak dinding di belakangnya. Untungnya dia tidak terluka, kekuatan ini tidak menyerang, tapi murni defensif. Tapi, kekuatan macam apa yang tadi? Wu Yun sangat penasaran, dia mengatur nafasnya sejenak, mendongak, dan ekspresinya berubah lagi. Saya melihat pada saat ini, dinding energi transparan namun terlihat muncul di tengah lapisan ruang ketiga. Dinding energi ini sepertinya sangat lemah, tidak lebih dari ketebalan telapak tangan. Namun, Wu Yun tidak berani meremehkan kekuatan yang langsung mengusir Wu Yun barusan.
Ia dapat merasakan bahwa dengan kemampuannya, akan sulit untuk menembus dinding energi ini. Bajingan tua, apa ini? Kuat sekali. Itu mengisolasi kita. Wu Yun bertanya ragu. Ini adalah jelas sekali, lonceng penciptaan ilahi juga sangat cemas, tetapi sepertinya dia tidak tahu apa itu dinding energi. Karena ini bukan penghalang, rasanya sangat berbeda dari penghalang. Wu Yun melihat ke dinding energi, dan kemudian kedua kotak harta karun di belakang dinding energi. Sambil tersenyum sedikit, dia tiba-tiba menyadari mengapa kedua peti harta karun ini masih ada di sini setelah bertahun-tahun. Saya khawatir, itu karena tembok energi ini. Apalagi dia sudah melihat pintu keluarnya, jika dia ingin keluar tidak perlu melewati tembok energi ini, karena pintu keluarnya ada tepat di sebelahnya. Baru saja, sebuah pintu batu terbuka secara otomatis di sisinya. Di belakang pintu batu itu ada lorong yang bercahaya. Meskipun saya tidak tahu kemana arahnya, ini pasti jalan keluarnya. Selama dia masuk, dia akan sepenuhnya meninggalkan dunia bawah. Tapi Wu Yun tidak pergi terburu-buru, karena keseluruhan prosesnya tampak terlalu sederhana. Itu agak berbeda dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Keseluruhan penilaian tampaknya agak terlalu sederhana, sama sekali tidak sesulit yang dikatakan menara penjara. Meskipun penilaian kekuatan tingkat pertama bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh orang biasa, tetapi selama bertahun-tahun, ada begitu banyak jenius top di dunia bawah, dan tidak mungkin hanya ada sedikit. Misalnya Yu Feng sudah dilewati 2 kali. Sedangkan untuk level kedua, meski Yu Feng gagal 2 kali, Wu Yun merasa level kedua tidak terlalu sulit. Dan level ketiga ini bahkan tidak memiliki penilaian apapun, hanya memberikan jalan keluar. Apakah sesederhana itu? Wu Yun tidak dapat mempercayai matanya. Itu terlalu sederhana untuk menjadi konyol. Kecuali untuk level pertama, yang agak sulit, dia bahkan tidak tahu di mana kesulitannya di sisa level. Yang disebut penilaian. Apalagi level ketiga ini, apakah ini yang disebut penilaian? Bisakah ini saja menghentikan berbagai jenius top dari dunia bawah yang telah diasingkan ke sini dari semua lapisan masyarakat selama bertahun-tahun? Bab 1450 penilaian tingkat ketiga. Saat dia berbicara, Wu Yun tanpa sadar sudah berjalan menuju orang itu. Tunggu, bocah nakal. Tiba-tiba, suara lonceng penciptaan ilahi menghentikan Wu Yun. Wu Yun mungkin menebak apa yang dia maksud, dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, saya hanya akan melihat-lihat, dan saya akan membantu Anda mendapatkan pecahan klon Anda sebelum Anda keluar. Jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, Wu Yun pergi lagi. Jangan pergi, jangan mendekati pintu keluar itu. Tapi saat dia hendak mengambil langkah, dia dimarahi oleh lonceng ilahi penciptaan lagi, dan kali ini, suara lonceng ilahi penciptaan terdengar lebih serius dari sebelumnya. Apa? Wu Yun sedikit tidak senang karena dia sudah mengatakannya dan hanya pergi untuk melihatnya. Tapi karena lonceng penciptaan ilahi banyak membantunya di tingkat pertama, nada suaranya setenang mungkin. Sudah kubilang, jangan mendekati pintu keluar itu, mundurlah. Lonceng penciptaan ilahi berkata lagi dengan tegas. Apa maksudmu, bajingan tua? Aku menghormatimu, dan aku berterima kasih, tapi aku tidak takut padamu. Ya, kamu memang mengajariku banyak hal, tapi kamu tidak bisa menghalangi kebebasan hidupku. Aku bilang aku baru saja pergi untuk melihatnya, kamu orang tua apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku? Aku sakit. Akhirnya, Wu Yun tidak bisa menahannya dan langsung dengan marah berteriak ke lonceng penciptaan ilahi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berjalan ke depan lagi. Kamu, bocah, apa yang kamu bicarakan? Lonceng penciptaan ilahi sepertinya merasa kesal dengan Wu Yun. Ledakan. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan seluruh tubuhnya menegang, lalu merasakan sakit di dadanya, seolah-olah dia terkena sesuatu. Gosok 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 gosok. Dia buru-buru mundur beberapa langkah, langkahnya terhuyung. Namun, jelas bahwa kekuatan itu tetap dipertahankan dan tidak merugikan Wu Yun. Bajingan tua, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menyerangku? Wu Yun menutupi dadanya dan mengutuk dengan marah melalui gigi terkatup. Pada saat yang sama, seni dewa bela diri Taisang berlari dengan kecepatan penuh. Bajingan tua,
jangan paksa aku menyerangmu, jangan berpikir aku tidak bisa menyakitimu jika kamu bersembunyi di tubuhku. Kamu gila, perhatikan baik-baik, apakah itu jalan keluarnya? Lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba meraung, dan pada saat yang sama, kekuatan agung melonjak dari lonceng penciptaan ilahi, langsung menyerang lautan kesadaran Wu Yun. Wu Yun merasakan seluruh tubuhnya menegang, lalu dia tiba-tiba terbangun. Pemandangan di depanku tiba-tiba berubah. Di depan, jalan terang yang dia pikir sebagai pintu keluar telah berubah tampilannya. Di dalam, gelap gulita, dan aura menakutkan keluar dari lorong gelap. Pada saat yang sama, di pintu masuk lorong gelap, pusaran mengerikan berputar, hanya dengan melihatnya saja membuat Wu Yun merasa rambutnya berdiri tegak. Selama dia semakin dekat dengan pusaran ini, dia mungkin akan segera ditelan, dan kemudian tubuh dan jiwanya akan hancur total. Selain itu, ada lebih dari satu lorong gelap. Wu Yun melihat sekeliling, kecuali sisi lain yang diisolasi oleh dinding energi. Di sisi tempatnya berada, ada lusinan lorong gelap yang identik, dan lusinan pusaran gelap menakutkan yang sepenuhnya menggantikan dinding sebelumnya. Adegan ini mematikan pikiran. Wu Yun merasa tidak peduli pusaran gelap mana yang dia dekati, dia mungkin akan tertelan ke dalamnya. Terlebih lagi, ketika dia melihat pusaran air yang gelap ini, matanya terasa pusing, kesadarannya tenggelam, dan dia merasa seperti jatuh ke dalamnya. Jangan lihat pusaran air ini. Itu hanya ilusi dan akan membingungkan pikiranmu. Sepertinya ini adalah tingkat ketiga dan ujian ketiga yang harus kamu hadapi. Lonceng penciptaan ilahi membunyikan pengingat pada waktunya, dan Wu Yun segera bereaksi dan menarik pandangannya, baru kemudian perasaan kesadaran yang tenggelam menghilang. Ilusi, penilaian. Wu Yun menunduk, tidak berani mengangkat kepalanya, karena ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat pusaran air gelap yang menakutkan itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia merasa sedikit takut di dalam hatinya. Sepertinya saya hanya terpesona oleh ilusi dan hampir jatuh ke dalamnya. Untungnya, dia dihentikan oleh lonceng penciptaan ilahi. Jika tidak, saya khawatir dia akan ditelan oleh pusaran gelap dan berubah menjadi bola daging. Selain itu, dia tidak hanya terjebak dalam, tetapi setelah terpesona oleh ilusi, amarahnya juga akan menjadi sangat mudah tersinggung. Baru saja, dia hampir mengambil tindakan melawan lonceng penciptaan ilahi. Di saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa, selama berabad-abad, hanya segelintir orang yang mampu melewati menara penjara ini. Sayangnya, kesulitan sebenarnya terletak pada level ketiga ini. Wu Yun benar-benar terkejut dengan ilusi tiba-tiba yang muncul begitu saja, dan dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Meskipun Wu Yun tidak berpikir dia begitu luar biasa, dia pasti jauh lebih unggul dari banyak orang yang disebut jenius. Bahkan dia ditangkap tanpa reaksi atau peringatan apapun. Saya khawatir tidak banyak orang yang bisa lolos dari penilaian tingkat ketiga ini. Lagi pula, jika bukan karena lonceng penciptaan ilahi barusan, aku khawatir dia sudah mati sekarang. Meskipun ada banyak orang jenius, tidak semua orang jenius mendapat bantuan monster tua seperti lonceng penciptaan ilahi. Menarik napas dalam-dalam, Wu Yun mengertakkan gigi ketakutan, lalu tiba-tiba bertanya, "Tunggu sebentar, bajingan tua, kamu bilang ini ilusi, ini ujian ketiga, mungkinkah aku lulus ujian, energi ini dinding bisakah itu dibuka?" Lonceng penciptaan ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum tentu, dinding energi ini mungkin tidak ada hubungannya dengan penilaian. Jika dinding energi dapat dibuka dengan lulus penilaian, saya khawatir itu dua hal ini tidak akan bisa menunggu kita membukanya sekarang." Oh, Wu Yun tertegun. Tampaknya lonceng penciptaan ilahi juga memikirkan masalah yang sama dengannya, tetapi itu lebih jauh dari apa yang dia pikirkan. "Bajingan tua, kamu tidak boleh terpengaruh. Lihat, bagaimana ilusi ini bisa dipatahkan. Aku tidak bisa melihatnya. Begitu aku melihatnya, aku akan segera jatuh ke dalamnya. Katakan padaku jika kamu menemukan jalan, dan aku akan menghancurkannya." Setelah beberapa saat, Wu Yun bertanya dengan keras. Terlepas dari apakah tembok energi ini ada hubungannya dengan penilaian ini, apakah mereka dapat melewati tembok energi ini atau tidak, pada saat ini, masalah-masalah tersebut bukanlah hal yang seharusnya mereka pikirkan.
Yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana mematahkan ilusi yang ada di hadapan mereka. Bagaimana? Lonceng penciptaan ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, biasanya, saya akan membiarkan Anda melakukannya sendiri, tetapi kali ini berbeda. Biarkan saya melakukannya. Anda tidak cukup kuat. Anda punya cara. Wu, kata Yundao. Tidak ada cara untuk menghancurkannya dengan paksa. Saya tidak dapat menemukan cara untuk sementara waktu. Saya ingin melihat seberapa kuat orang yang membangun menara penjara ini, jadi dia meminta saya untuk mencoba dan melihat apakah saya dapat menekannya. Pegang dia, selama aku bisa menahannya, aku bisa langsung mematahkan ilusi ini. Pada saat ini, itu benar-benar berbeda dari masa lalu. Suara lonceng penciptaan ilahi sebenarnya penuh dengan gairah dan semangat juang. Hal ini sebenarnya mengejutkan Wu Yun, dia belum pernah melihat lonceng penciptaan ilahi dalam keadaan yang begitu penuh gairah. Dia mulai menantikan apa yang akan dilakukan lonceng penciptaan ilahi selanjutnya. Dilihat dari nada lonceng penciptaan ilahi, dia mungkin bisa menunjukkan kekuatan aslinya selanjutnya. Dan inilah yang dinanti-nantikan Wu Yun, karena dia belum pernah melihat lonceng ilahi penciptaan benar-benar beraksi, dan dia juga ingin melihat seberapa kuat lelaki tua ini.